Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di segmen tanya jawab seperti tadi yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, bagaimana seorang mukmin yang tidak percaya kalamullah dan bagaimanakah sikap dari MUI sendiri. Kebetulan kita juga di tengah ada guru kita Kiai Haji Asroni Am yang dari pihak MUI akan menjelaskan bagaimana fatwa. Nah, kita nih yang Syarif dan juga Ustaz Solmed, Yai Asroni Am yang memberi fatwa. Kita berdua yang mendem nih berarti ya. Silakan Yai Asroni Am dulu. Betul Yai Asroni Am dulu. Terima kasih pemirsa TV One dan juga jamaah Masjid Al Muhajirin rahimakumullah, para kiai, para satid. Yang pertama soal kewajiban kita mengimani Al-Quran, mukjizat Al-Quran, kemudian diturunkan secara mutawatir dan tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan di dalam ayat Al-Quran yang kita terima hingga hari ini, itu bagian dari keimanan kita. Begitu ada keraguan sekecil apapun yang menyatakan bahwa ini Quran nggak otentik, ini ada penambahan, ini ada pengurangan, maka itu membatalkan keimanan kita. Siapapun dia, mau atas nama ustadz, atas nama santri, atas nama kiai, atas nama muslim, tetapi pada saat dia memiliki keyakinan bahwa Al-Quran yang ada hari ini tidak otentik, dia batal keimanannya. Apalagi kemudian dia menyerukan ajaran bahwa Al-Quran hari ini tidak otentik. Al-Quran hari ini ada pengurangan. Ada yang disimpan di tempat yang lain, yang hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, maka dia telah masuk kepada penodaan agama. Wajib yang pertama istitabah. Apa itu istitabah? Harus bertaubat. Kalau dia masih pengen sebagai muslim, dia bertaubat. Bisa jadi keyakinan yang dia miliki atas dasar ketidaktahuan. Maka tugas kita mengajari, mengingatkan agar keyakinan itu kembali lurus sesuai dengan prinsip keimanan. Tetapi kalau tetap ngeyel, meyakini apa yang menjadi keyakinan yang salah tersebut, ngajak orang meyakini keyakinan yang salah, berarti dia masuk kena delik penodaan. Aparat keamanan masuk untuk dilakukan penindakan, jangan ditindak sendiri. Nah, kalau pendemin serahin aparat. Serahin aparat. Nah, kemudian yang kedua soal fenomena yang terakhir. Muncul viral yang kemudian menyebabkan kegaduhan. Itu sudah pasti menyebabkan ketidaktertiban sosial. Maka aparat sudah bisa masuk untuk menjamin ketertiban dan juga ketentraman masyarakat di dalam menjaga keyakinan keagamaan masyarakat. Tetapi kalau substansinya, posisi Majelis Ulama Indonesia hingga hari ini melakukan proses pengkajian dalam tim gabungan. Sudah berjalan, hari ini sudah mulai menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan pekan kemarin sudah menetapkan fatwa, salah satunya terkait dengan khatib perempuan. Itu sudah ditetapkan fatwanya bahwa khutbah di dalam aktivitas salat Jumu'ah itu bagian dari rukun Jumu'ah yang harus dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya. Salah satu syarat sah di dalam aktivitas khutbah yang diwajibkan kepada muslim laki-laki, itu khotibnya laki-laki. Meyakini bahwa perempuan boleh menjadi khotib di dalam aktivitas khutbah Jumu'ah yang diikuti oleh wajib Jumu'ah. Dalam hal ini adalah muslim laki-laki yang mustautin, maka itu adalah keyakinan yang salah, harus diluruskan.
Bagi orang yang terlanjur memiliki keyakinan tersebut, dia harus bertaubat. Karena apa? Karena ada ijma' ulama. Dan juga di dalam praktek keagamaan, khususnya terkait dengan ibadah mahdhah, dasarnya adalah alittiba, ngikut saja. Al-khudu wal inqiyat, pokoknya tunduk dan patuh. Nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Sementara sejak zaman baginda Rasulullah SAW, zaman para sahabat, salafus soleh, tidak ada satupun praktek khutbah dilakukan oleh perempuan. Bukan berarti Islam mendiskriminasi, tidak. Justru cara pandang ini yang kemudian menunjukkan bahwa ada dimensi ritual yang dasarnya adalah kita mengikuti sebagaimana kita sholat zuhur 4 rakaat, nggak perlu diakal-akalin lagi. Kenapa subuh pas kondisi lagi sehat-sehatnya, buger-bugernya, kok cuma 2 rakaat? Ustadz, saya pengen lebih taat, saya tambahin 4 rakaat. Nggak boleh. Jadi nggak semua agama pendekatannya dengan nalar. Bisa-bisa nalarnya yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali, sekaligus jawaban tegas dari pihak MUI bagaimana sesungguhnya aman ya. Oke, Yai Syarif mungkin bisa menambahkan, silakan Yai. Ya, kalau Al-Quran sih jelas-jelas ya. Kalau innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jelas ini. Jangan kata dia tidak beriman, tidak percaya dan meragukan, bahkan menyerukan orang supaya ragu. Dia berpaling saja sama Al-Quran. Berpaling nih, nggak ngamalin apa yang ada dalam Al-Quran. Maka jelas tuh Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Toha. Hidupnya akan susah, keblangsak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini kalau kita buka tafsir jalan lain, karena kita ngaji di pesantren, bahwa zikri di situ anil Quran. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, susah. Bukan cuman itu, wa nahsyurhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta padahal dulu di dunia kami hidup? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini orang yang beriman, dia meragukan, dia buat sendiri aja, dia berpaling. Itu resikonya tuh. Apalagi kemudian pimpinan pesantren mengatakan bahwa tidak lagi otentik itu Al-Quran. Cilaka tuh manusia. Dia sesat, menyesatkan. Waktunya Republik ini diselamatkan dari orang-orang yang menebarkan kegaduhan. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, amin. Sedikit saja dari Ustadz Solmed mungkin tambahnya. Silakan Ustadz. Iya, cuman satu kalimatnya. Aman dan diamankan itu sudah. Kalau mau aman segera amankan. Karena bagaimanapun juga kita butuh konsentrasi penuh buat bangsa dan negeri ini. Terlalu habis waktu kita ini ngurusin yang begini-begini nih. Ya, terlalu habis sudah pikiran kita mengurus yang begini. Ibu-ibu masih ngurus hutang ya? Masih ngurus suaminya ya? Tiba-tiba gara-gara begini ibu ngebahas ini terus sampai suaminya lupa dimasakin. Sampai suaminya lupa disiapin pakaian. Maka segera ambil alih. Seperti tadi kata Kiai Asrul Niam dan Kiai Syarif, aparat segera bertindak, ambil alih urusan ini. Kalau mau aman, segera amankan. Proses, kalau memang ada unsur pidananya, maka proses sebagaimana mereka yang melakukan penodaan agama di negeri ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebaikan buat kita semua. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Solmed, Kiai Haji Asrul Niam dan juga Kiai Haji Syarif Matnaji. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk semakin meyakini apa yang ada di dalam kalamullah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Nah pemirsa, di segmen berikutnya, segmen 5, ada yang baru dan juga yang spesial di Damai Indonesiaku. Nanti kita akan hadirkan dialog spesial yaitu Bincang Keluarga yang nanti akan dipandu oleh sahabat saya Sasa dan juga ada narasumber kami, Poppy Amalia. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.